Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih banyak kali. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kipas. Tentunya kita mau belajar materi fotosintesis. Apa sih tujuan kita belajar materi fotosintesis? Tujuannya ialah agar anak-anak mengetahui pentingnya fotosintesis bagi bumi itu bagaimana, lalu bahan-bahan dalam proses fotosintesis itu apa saja, dan hasilnya itu apa saja dalam proses fotosintesis. Untuk menambah semangat kalian dalam belajar, kita melakukan tepuk semangat ya. Semuanya bisa tepuk semangat. 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 Baiklah, kita langsung saja masuki ke materinya. Ayo, siapa yang di sini tahu apa sih itu fotosintesis? Boleh angkat tangan. Oke, mbaknya. Oke, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses di mana menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Jadi, yang membuat makanan itu tidak hanya manusia dan hewan. Jadi ada berapa jenis sih makhluk hidup itu? 3. Apa saja? Manusia dan hewan. Jadi yang melakukan proses yang membutuhkan makanan itu tidak hanya manusia dan hewan, tetapi tumbuhan juga membutuhkan makanan. Dari mana dia mendapat makanan? Dari proses fotosintesis. Lalu apa saja bahannya? Oke, kita bahas satu persatu tentang cahaya matahari. Cahaya matahari ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Jika tidak ada cahaya matahari, maka bagaimana ketika malam hari kan nggak ada sinar matahari. Nah, itu apakah bisa tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis? Tidak, karena bahan utamanya yaitu energi utamanya adalah cahaya matahari. Lalu yang kedua air. Air ini gimana sih tempatnya? Nantinya diserap oleh siapa? Air. Lalu disalurkan ke batang, sama batang disalurkan ke daun. Lalu karbon dioksida. Apa sih itu karbon dioksida? Ayo, karbon dioksida itu apa? Apa? Yang keras, Mbak? Udara yang dihembuskan oleh manusia. Kayak kita tarik nafas ini, kita menarik apa? Menghirup apa? Oksigen. Lalu kita keluarkan. Nah, ini namanya karbon dioksida. Yang keempat adalah klorofil. Ada yang tahu apa itu? Zat hijau yang terdapat di daun. Oke, pintar semuanya. Ini dia. Jadi, proses langkah awalnya ialah yang pertama, karbon dioksida, yaitu udara, sisa udara manusia, terus air, cahaya matahari, dan klorofil. Lalu hasilnya adalah apa? Glukosa, atau kita sebut kemarin karbohidrat, itu sama saja. Glukosa sama oksigen. Nah, ini dia proses terjadinya fotosintesis. 1. Tumbuhan memperoleh air dari tanah, lalu diserap oleh akar. Dari akar disalurkan menggunakan sistem transportasi, yaitu jaringan silen bulan. Disebarkan ke seluruh organ tubuhan termasuk di daun. Jadi ini gambarnya kelihatan? Kelihatan kan? Ini di akar ada air, diserap oleh akar. Sama akar disalurkan ke batang. Ke batang dulu, habis ke batang lalu ke daun. Yang kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata. Letak stomata itu di
bawah daun. Jadi di bagian daun ada yang namanya stomata. Tugasnya apa? Menarik gas karbon dioksida. Yang ketiga, fotosintesis terjadi di daun. Proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Lalu, sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Tadi kan klorofil itu ada zat hijau di daun. Nah, dia bertugas menangkap cahaya matahari, lalu diubah menjadi oksigen dan karbohidrat. Yang keempat adalah gula ini, atau bisa disebut karbohidrat ya, biar kalian gak bingung. Karbohidrat yang dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam organ lain pada tanaman. Contohnya pada buah. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, lanjut ya. Selain karbohidrat atau gula, oksigen yang dihasilkan keluar melalui stomata, lalu ke udara. Oksigen inilah yang kita hirup setiap hari. Bahkan setiap detik kita kan bernafas ya. Oke. Lalu glukosa atau karbohidrat yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi zat pati atau amino. Zat pati akan disimpan di dalam akar tumbuhan sebagai cadangan makanan. Ini dia hasilnya, yaitu karbohidrat dan oksigen. Nah, manfaatnya itu apa fotosintesis? Manfaat fotosintesis tidak hanya bermanfaat bagi tumbuhan saja, namun juga bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Yang tiga tadi kan ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang pertama, menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Kan hewan juga butuh bernafas, manusia juga butuh bernafas. Yang kedua, menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitar kita menjadi bersih, jadi mengurangi polusi udara. Yang keempat, membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Yang kelima yaitu menghasilkan bahan makanan untuk tumbuhan. Nah, lalu kalau fotosintesis itu sangat penting, lalu tugas kita bagaimana? Kita harus melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan, menjaga, melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur, serta memberi pupuk. Indonesia sebagai negara yang luas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itulah Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di dunia. Hutan yang terdiri dari pepohonan dan perbukitan menunjang kehidupan kita semua. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan itu sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen
dibutuhkan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Coba saya ulangi lagi ya. Apa saja bahan dalam proses fotosintesis? Air, klorofil, dan karbon dioksida. Apa hasilnya dari proses fotosintesis itu? Apa? Karbohidrat atau karbon dioksida? Ayo. Karbohidrat atau karbon dioksida? Karbohidrat. Oksigen. Mengapa cahaya matahari itu penting bagi tumbuhan? Karena sumber energi sebagai bahan proses fotosintesis. Dari mana tumbuhan itu mendapatkan air dan karbon dioksida? Ya, betul. Tumbuhan mendapatkan air dan karbon dioksida itu dari manusia. Misalkan manusia itu menyiram tanaman, lalu karbon dioksida itu dari gas hasil pembuangan pernafasan manusia. Dan yang terakhir, apa sih manfaat oksigen bagi kita? Sangat bisa untuk bernafas setiap hari, bahkan setiap detik kita tetap bernafas. Oke, selanjutnya anak-anak boleh membentuk kelompok, yaitu terdiri dari 5 anak. Saya sudah dapat kelompok, sudah duduk di kelompok masing-masing ya. Oke, hari ini rencana anak adalah membuat peta konsep tentang proses terjadinya fotosintesis. Ini sama Bu Guru akan dibagikan lembar kerja secara berkelompok. Nantinya kalian disuruh membuat peta konsep tentang proses terjadinya fotosintesis. Tugas ini tadi kan sudah ditayangkan video. Apa saja bahannya, apa saja hasilnya. Nanti kalian bisa tentukan, oh bahannya apa ya, air ini tak taruh di mana. Bisa bahannya sinar matahari, oh tak taruh di sebelah mana. Seperti itu ya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Lalu nanti untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Seperti ini, kelihatan? Ya, dia seperti caranya jadi mudah ya, kan caranya bisa tahu caranya. Enak dong. Gak apa-apa wes, gak usah rapi-rapi banget. Pengen cepet selesai. Sampai pengen cepet istirahat toh. Boten. Ya wes berarti gak usah istirahat. Ya, panah yang merah itu hasil, panah yang merah itu bahan. Ada yang sudah selesai? Oke, selanjutnya setelah kalian membuat proyek atau membuat peta konsep proses fotosintesis, untuk selanjutnya yaitu mempresentasikan ke depan, menunjukkan hasilnya, lalu menceritakan bagaimana sih proses fotosintesis itu terjadi. Jadi kayak langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, menggunakan bahasa kalian sendiri, pakai pemahaman kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Dan ini bahan-bahannya. Air diserap oleh akar dan akar menyalurkan ke batang dan ke daun. Fungsi dari klorofil adalah untuk menangkap cahaya matahari, dan karbon dioksida adalah gas yang dihembuskan dari manusia, dan oksigen untuk nafas, dan karbohidrat adalah untuk cadangan pada tumbuhan. Oke. Dan makanan pada tumbuhan. Oke, ada yang ditanyakan untuk kelompok lain? Tidak, sudah jelas ya presentasi dari kelompok 4. Oke, terima kasih Mbak. Boleh duduk ke tempatnya. Kasih tepuk tangan. Anak-anak kan sudah presentasi semuanya dan hasilnya bagus, cara menjelaskannya juga bagus, hasil karyanya rapi. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, sekarang boleh duduk kembali di tempat masing-masing. Kalian sudah bekerja secara kelompok mendiskusikan tentang langkah-langkah proses fotosintesis. Untuk selanjutnya yaitu Bu Guru kasih soal evaluasi, dikerjakan secara mandiri. Jadi tidak boleh mencontek, dikerjakan sebisa sampean dan sepaham sampean dari materi yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Oke? Dikerjakan di belakang Mas. Pasti bingung. Sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Ayo semuanya dikumpulkan di sini. Jawaban selesaikan. Ini bisa Bu Guru simpulkan bahwasanya proses fotosintesis itu sangat penting bagi kita. Karena apa? Menghasilkan oksigen dan karbon dioksida sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Yaitu apa saja bahannya? Fotosintesis itu air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Oke, kan manfaatnya itu penting sekali bagi kita dan tumbuhan. Lalu bagaimana cara kita untuk merawatnya itu bagaimana? Melestarikan, memberi pupuk agar tumbuhan itu tetap subur, menyayangi, menyiram, merawat, gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya tetap semangat ya. Di rumah tetap belajar. Belajar itu gimana saja sampean boleh belajar. Tidak harus di sekolah, tidak harus waktu jam pelajaran saja. Di rumah kalian juga harus belajar, tidak boleh